Oke, halo guys. Tradingan ini aku bikin untuk Libra. Libra ini udah yang terakhir untuk mid Mei ya, tanggal 15 sampai tanggal 31 ini. Libra yang terakhir. Oke, jadi semuanya sudah lengkap. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Dan ini adalah general reading. Jadi energinya bisa energi kamu atau orang yang dekat dengan kamu. Untuk hasil yang lebih akurat, kamu bisa cek kamu punya Moon, Rising, dan Venus sign. Karena sifatnya general, so bisa resonate bisa enggak. Kalau enggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke. Dan untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa lihat daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Kita lihat untuk main energy atau major energy untuk Libra. Main energy untuk Libra. Knight of Swords, Four of Pentacles, Hangman. Untuk general energinya, Justice. Oke. Aku ngerasa di sini kamu lagi demand, kamu lagi merasa adanya injustice, dan kamu lagi ngerasa mungkin kamu lagi menunggu seseorang untuk membuat hubungan kamu dan dia. Jadi kasarnya mungkin selama ini kamu merasa kamu sudah diperlakukan dengan tidak adil dan kamu mencari keadilan. Atau karena mungkin sekarang kamu baru sadar kalau selama ini mungkin kamu terlalu banyak memberi karena kamu merasa ini sudah tidak imbang. Kamu merasa kamu butuh keseimbangan, kamu ngerasa dengan kamu tidak mencari orang ini berarti kamu sedang mencari keseimbangan, di mana kamu merasa ini sudah waktunya dia yang sekarang put action ya, atau ngebenerin sesuatu yang ada dalam hubungan kamu. The Sun, Queen of Pentacles, dan Hierophant. Ya, aku ngerasa mungkin kamu sedang menunggu seseorang untuk minta maaf. Aku nggak bilang literally menunggu ya, jadi mungkin kamu tidak dalam artian kayak nungguin gitu, mungkin nggak, tapi kamu lebih kayak merasa oke, that's it gitu, enough ya gitu loh. Karena sekarang kamu merasa kayak apa yang gue berikan sudah lebih daripada cukup dan lo tidak menghargai gue. So you demand fairness, which is good. Dan aku ngerasa di sini kamu merasa kalau misalnya kamu berpikir kalau gue mau long term sama orang ini, kalau gue mau punya hubungan yang panjang sama dia, nggak bisa kayak gini. Jadi kamu merasa karena sekarang mungkin pikiranmu sudah terbuka, kamu sudah mulai sadar kalau selama ini kamu terlalu banyak memberikan sehingga hubungan kalian sudah tidak seimbang. Dan kamu menyadari itu, kamu merasa the table has the table needs to be turned. So now it's a time gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak you demand justice. Knight of Swords, ya, well, aku ngerasa mungkin selain itu aku ngerasa mungkin kamu merasa hubungan kamu sama dia tidak ada perkembangan. Kamu ngerasa kamu masih ada di level yang sama.
dan kamu merasa kayak kalau cuman hubungan yang begini-begini aja gue udah nggak mau gitu, dan kamu sudah lebih berani untuk take a step back, untuk kamu merasa oke, kalau lu benar-benar mau sama gue, lu benar-benar pengen panjang hubungannya, then you know where to find me gitu loh. Jadi di sini kamu mendahulukan self respect, which is very good. Dan aku ngelihat pelan ya, orang ini aku ngelihat sepeninggalnya kamu, orang ini banyak mulai berpikir apakah dia benar-benar ingin memberikan kamu sebuah komitmen dan sharing life with you. Aku ngerasa dia mulai berpikir sejak kamu gak ada. So langkah kamu sudah benar. Jadi ini membuat dia jadi berpikir. Karena kalau nggak digituin, dia akan di situ-situ aja, akan nyantai aja gitu loh. Dan aku ngerasa dia akan datang sih ke kamu kalau aku lihat. Aku ngerasa di sini kamu sudah mengambil langkah yang baik, kamu sudah menghargai diri kamu sendiri, so you don't want to give too much anymore. Kayak kamu ngerasa I love you gitu, but I need to love myself. I need to respect myself. Mungkin hubungan ini sudah kayak begini-begini aja, mungkin sudah dalam waktu yang cukup lama, yang dimana dia harus membuat satu keputusan besar, apakah hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak. Karena aku ngelihat kemungkinan besar ini hubungan yang sudah cukup lama. Ya, hubungan yang sudah cukup lama. Jadi mungkin selama ini kamu mencoba bertahan, mengerti, mungkin dia punya alasan ini itu, dan awalnya mungkin kamu ya udah kamu coba ngerti, tapi lama-lama kamu ngerasa ini orang emang nggak ada niat atau gimana gitu, dan pada akhirnya kamu memutuskan untuk kamu tidak mau, dalam artian nggak mau, bukan bersabar ya, tapi ya kamu mulai sadar gitu kalau kamu mulai mempersiapkan diri, bukannya berarti kamu tidak berat buat kamu, karena kamu juga mencintai orang ini kalau aku lihat. Tapi ini adalah hubungan yang memang harus dibenahi, karena aku lihat ini bicara kalian mungkin sudah pernah ingin berkomitmen, atau mungkin dia pernah bilang dia mau berkomitmen tapi nggak pernah datang. Nggak pernah ada istilahnya, ada mungkin cuma diomong tapi nggak pernah ada pembuktian, nggak pernah ada hasil gitu. Dan aku ngelihat sih orang ini butuh waktu, karena memang dia nggak pernah benar-benar mencoba untuk bertanya sama dirinya apakah dia udah siap. Dia nggak pernah, dia kayak sometimes I have to say that orang ini kadang-kadang mungkin just take it for granted. Dalam artian selama kamu masih ada di hidup dia, ya dia santai. Ya, well, I know it's not good to hear. Tapi kadang orang perlu digituin. Dan aku ngelihat di sini dia akan datang dengan I don't know, I see this as mungkin invitation or proposal. Ya. Maybe dia akan mempropose kamu pada akhirnya setelah melewati pemikiran yang cukup dalam, mencoba bertanya sama dirinya sendiri, am I ready for this, am I ready for this change. Dan aku ngerasa kamu sekarang mencoba berfokus sama diri kamu, loving yourself, make yourself happy, walaupun sebenarnya deep inside you still longing for this person, but that's good gitu loh. Kamu masih mencintai, dan aku lihat orang ini juga cinta sama kamu, cuman karena mungkin dia tidak siap atau dia belum siap, dan hubungan ini jadi terasa berat gitu loh. Dan berat juga buat kamu karena kamu sudah merasa kamu butuh satu level lagi gitu, nggak cuman begini-begini aja. Karena aku ngerasa ini hubungan yang sudah cukup lama, mungkin bertahun-tahun, dan tidak ada perkembangan sama sekali.
ya di sini kamu mulai ngerasa oke, gue nggak akan memaksa lu untuk melakukan, untuk berubah, atau kalau lu nggak siap ya sudah gitu. Jadi yang kamu udah lebih take it easy kalau aku lihat. That's very good. Okay. Well, kita lihat lagi apa ada message lain. Kita lihat apakah ada message yang lain. Five of Cups. So, aku ngerasa sebenarnya orang ini kalau dibilang nggak siap ya nggak siap. Tapi dia nggak siapnya itu sebenarnya karena aku ngerasa dia takut, entah mungkin orang tuanya kurang harmonis. Jadi dia melihat orang di sekelilingnya dia itu mungkin banyak yang pernikahannya tidak berhasil dan itu membuat dia takut. Jadi dia tidak siap ini karena memang secara emosional, mental dia belum siap karena mungkin dia banyak melihat hal-hal yang di luar hidup dia, di sekeliling hidup dia. Banyak orang-orang yang mungkin hidupnya pernikahannya tidak harmonis, atau mungkin salah satunya juga dia merasa dia takut kalau misalnya menikah itu dia terkontrol, dia tidak bisa independen, dia nggak bisa bebas, freedom. Bebas di sini bukan berarti dia mau ngapa-ngapain aneh-aneh ya, tapi bebas dalam artian ya saat kita sudah menikah kita kan juga punya tanggung jawab sama pasangan. Kita harus selalu istilahnya ya nggak bisa enak-enak kita gitu loh. Dan aku juga ngelihat salah satunya dia melihat sebenarnya kalian itu orang yang berbeda. Tapi aku nggak ngelihat di sini masalah perbedaan ini membuat dia jadi takut, bukan. Tapi dia merasa sebenarnya dari sisi baiknya juga ada. Perbedaan ini menurut dia adalah sesuatu yang baik juga. Mungkin kamu menutup kekurangan dia juga. Cuman aku ngelihat di sini salah satunya mungkin freedom dan salah satunya adalah courage. Karena masih banyak di pikiran dia itu mungkin karena terpengaruh sama lingkungan, terpengaruh sama kadang mungkin dia suka berpikiran yang jelek-jeleknya dulu. Jadi dia orang yang menurutku kurang bisa positif karena memang secara emosional, secara mental aku ngelihat dia belum grow up banget. Jadi dia aku ngelihat tapi sejak ada situasi ini, sejak mungkin kamu sudah nggak ada dalam hidup dia, pelan-pelan dia menyadari, dia mulai merasa kehilangan kamu, dia mulai menyadari selama ini dia menunda-nunda, selama ini dia banyak takut ini itu. Dia menyadari kalau ya memang sih wajar juga gitu loh, memang mau kayak gini mau sampai kapan. Dengan keadaan dia sendiri dia lebih bisa berpikir lebih bijaksana kalau aku lihat. Dia tahu karena selama ini dia tidak ada movement, dia tidak ada courage untuk bukan keinginan tapi lebih karena desakannya itu keberaniannya itu kurang gitu. Tapi karena kamunya pergi dari hidup dia mulai merasa kehilangan, dia mulai merasa justru takut kalau dia sendiri gitu loh. Karena dia mungkin merasa selama ini kamu selalu ada buat dia, kamu selalu mencoba untuk mengerti dia. Pikiran-pikiran dia baru pelan-pelan mulai terbuka setelah dia mencoba berpikir lebih dalam lagi sejak kamu gak ada gitu loh. So aku ngeliat sih everything is positive ya, tapi untuk lihat ke depannya dia akan ngapain dan gimana sebenarnya dia ke kamu, kita lihat di video selanjutnya yang bisa kamu beli di websiteku. Bagaimana cara belinya, kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Okay? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.